Terkait surat panggilan terhadap RSO sudah dikirimkan. Kemudian itu surat panggilan untuk jadwal pemeriksaan untuk hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Kemudian sampai saat ini belum ada konfirmasi untuk kehadirannya. Ya, pastinya Ruben pasti akan sangat bertanggung jawab sebagai seseorang yang memiliki image positif di masyarakat, seorang artis dengan jumlah follower puluhan juta di sosial media. Dia pasti tidak akan mempertaruhkan nama baiknya dengan berbagai macam persangkaan yang sekarang ini terjadi. Yang kita pentingkan di sini adalah mencari jalan tengah, dan saya fokus untuk menyelamatkan klien saya. Di tengah perebutan hak asuh anak yang tak kunjung reda dan terus menyita perhatian publik, polemik antara Sarwendah Tan dan Ruben Onsu kini seperti merembet kemana-mana. Bukan lagi soal urusan rumah tangga dan hak asuh anak, perkara keduanya juga diwarnai dengan sejumlah laporan yang terjadi di luar perhara ini. Salah satunya, laporan Sarwendah terhadap sejumlah pengguna media sosial di Polres Metro Jakarta Selatan yang kabarnya mulai memasuki babak serius. Terbaru, kerabat dekat Ruben sekaligus pengamat media sosial Koko Hirochimot telah dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Pemanggilan ini disebut berkaitan dengan dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik yang dialami Sarwendah saat sesi live room yang diadakannya. Lantas, seperti apa awal mula kronologi Koko Hiro bisa terseret dalam laporan tersebut? Lalu, apakah ia akan segera menempuh jalur hukum sendiri jika nantinya kembali terseret dalam kasus ini? Jadi sebenarnya begini, saya ceritakan lagi ya, kemarin itu saya tidak mau up sebenarnya karena saya pikirkan ya sudahlah biar di belakang saja. Tetapi saya nggak nyangka waktu saya udah selesai itu wartawan udah banyak, jadinya terekspos, terguling-guling, tergoreng-goreng. Koko Hiro itu terlapor lah, apalah gini. Makanya saya di sini pada kesempatan yang baik ini saya mau menjelaskan begitu kan. Jadi begini, saya punya live room TikTok ya, live room TikTok. Pada saat itu saya lagi live. Ini runut biar adil yang sebenar-benarnya ya. Jadi saya waktu pada saat itu saya lagi live room. Jadi saudara W datang ke live room saya gitu dengan diduga mengatakan sesuatu hal-hal yang bagi kacamata saya itu menjelekan, tapi masih diduga ya. Nah, setelah itu dia turun. Setelah dia turun, saudara L ini naik. Sebelum dia membuka mulut si saudara L ini, saya sudah bilang, "Hap, kalau kamu mengatakan sesuatu di sini, katakanlah dengan sopan dan santun." Di situ dia mengatakan bahwa bla 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 RO itu indikasi diduga dirugikan kan begitu. Saya masih mendengar. Terus akhirnya dia mengatakan menceritakan masa lalu dari saudara S begitu. Nah, kendati itu benar atau salah, itu tidak ada menjadi urusan saya untuk mengklarifikasi begitu. Langkahku tidak, saya hanya memenuhi panggilan dan saya rasa udah cukup jelas yang kemarin saya jelaskan kepada Bapak penyidik itu ya sudah jelas sesuai dengan runut, sesuai dengan memang alur cerita yang benar begitu. Bukan cuma Sarwendah yang kini harus berhadapan dengan urusan hukum, Ruben Onsu pun tengah menghadapi perkara yang lebih rumit. Namanya terseret dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dengan nilai kerugian yang disebut mencapai miliaran rupiah. Status tersangka yang kemudian disandang Ruben sontak membuat publik kembali dihebohkan. Meski tak banyak bicara di hadapan publik, bukan berarti Ruben tinggal diam. Untuk menghadapi perkara ini, ia telah menunjuk Maci Ahmad sebagai kuasa hukum yang akan mendampinginya.
Menariknya, di tengah proses hukum yang berjalan, Ruben justru disebut memilih jalur damai. Melalui pendekatan restoratif justice, Ruben berupaya mencari jalan keluar bersama pihak pelapor yang merasa dirugikan. Lantas seperti apa update dari pihak kepolisian terkait proses laporan dugaan penipuan dan penggelapan yang menyeret nama Ruben? Baik rekan-rekan, terkait surat panggilan terhadap RSO sudah dikirimkan. Kemudian itu surat panggilan untuk jadwal pemeriksaan untuk hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Kemudian sampai saat ini belum ada konfirmasi untuk kehadirannya. Tentunya kita tunggu sampai tiba waktu sesuai dengan surat panggilan. Itu gimana? Hari Senin tanggal 24 Agustus datang Saudara Maji Ahmad itu datang ke penyidik untuk menyerahkan surat kuasa untuk pendampingannya terkait yang disampaikan rekan-rekan masalah mediasi. Tentunya itu masih ada peluang untuk diselesaikan kembali kepada kedua belah. Kalau dari kepolisian tentunya masih proses penyidikan, tentunya prosesnya berjalan pemeriksaan nanti seperti apa ya tentunya akan dilaksanakan gitu. Kan tentunya kan diperiksa dulu sebagai tersangka. Nanti kelanjutnya apakah dilakukan penahanan atau tidak ya nanti proses penyidikan. Pelapor ini bukan yang bekerja sama langsung ya. Pak Priyatno ini bukan bekerja sama langsung. Ada dokter lah ya, dokter D, dia di mana kerjasama dengan klien kami. Kami juga kerjasama bisnis tentunya, ya investasi. Tapi kami juga tidak mau berbicara pokok perkara terlalu jauh karena ini sudah sampai masuk ke ranah tersangka. Yang kita pentingkan di sini adalah mencari jalan tengah. Dan saya fokus untuk menyelamatkan klien saya, Bapak Ruben Onsu. Dan saya juga sudah melakukan langkah-langkah komunikatif kepada pihak pelapor seperti itu sih. Untuk pokoknya sih di 3,5 miliar dan ada bunga-bunga yang sudah diperhitungkan totalnya sih 4,4 M ya, 4,4 M. Tapi klien kami sekarang juga sedang berupaya untuk mengganti kerugian apa yang diminta oleh dari pelapor ya. Karena menurut saya di situasi sekarang ini klien saya lebih mengedepankan untuk berkomunikasi, duduk bersama, mediasi untuk mencapai mufakat. Bagaimana win-win solution, apakah itu nanti mencari titik temu dengan mengganti rugi ya kenapa tidak. Tapi sangat saya sayangkan waktu klien saya saat membuat kontrak bersama itu tidak didampingi oleh orang hukum ya seperti itu. Status tersangka yang kini melekat pada Ruben seolah menambah panjang perjalanan berat yang harus dilaluinya. Tak heran, kondisi yang dihadapinya pun mengundang simpati dari para penggemar, pegiat media sosial, hingga orang-orang terdekatnya. Salah satu yang kembali menunjukkan rasa prihatin adalah sutradara ternama Aditya Gumai. Ia turut menyorot perjalanan Ruben yang dinilai seakan tak henti dihantam berbagai persoalan. Di saat satu perkara belum sepenuhnya usai, ujian lain kembali datang. Dan kali ini, Ruben harus menjalaninya di tengah perjuangannya untuk tetap mendapatkan ruang sebagai seorang ayah bagi anak-anaknya. Lantas, seperti apa harapan dan doa Aditya Gumai di balik cobaan yang tengah dialami Ruben? Ya, ini bagian dari cobaan buat Ruben ya. Ruben alhamdulillah sih sudah melakukan juga banyak kegiatan positif ya setelah dia jadi mualaf. Salah satu saya berdiri di dalam ruangan sesi sentra edukasi syiar Islam yang juga ada peran serta Ruben Onsu. Tapi di tengah banyak hal positif yang dilakukan, Ruben juga diberikan cobaan. Jadi insya Allah apa yang terjadi sekarang ini bisa
lebih mengangkat derajatnya Ruben nantinya, insya Allah. Ya, pastinya Ruben pasti akan sangat bertanggung jawab sebagai seseorang yang memiliki image positif di masyarakat, seorang artis dengan jumlah follower puluhan juta di sosial media. Dia pasti tidak akan mempertaruhkan nama baiknya dengan berbagai macam persangkaan yang sekarang ini terjadi. Gitu. Insya Allah sih akan ada jalan keluar bagi semua. Kalau Ruben sih sudah dalam tahap posisi pasrah ya, artinya jika memang Allah mengizinkan dia kembali bersama anak-anaknya, ya Ruben tentu akan dengan senang hati menerimanya. Tapi jika tidak, ya nggak boleh buat. Ruben menerimanya juga dengan cukup ikhlas. Insya Allah kalau memang itu benar dilakukan, Ruben memang adalah sosok baik ya bagi semua teman-teman artis. Jadi insya Allah bantuan dari kawan-kawan artis akan memperingan beban Ruben. Dengan adanya status tersangka ini, posisi Ruben dalam persoalannya dengan Sarwenda pun dinilai bisa ikut terdampak. Sebab di tengah perjuangannya mendapatkan waktu lebih untuk bertemu kedua buah hatinya, kini Ruben justru harus menghadapi persoalan hukum lain. Hal inilah yang kemudian ikut menjadi perhatian Deoli Payumara. Menurutnya, status tersangka yang disandang Ruben bukan tidak mungkin menjadi salah satu pertimbangan dalam proses gugatan yang tengah berjalan. Bahkan, kondisi tersebut disebut bisa saja memengaruhi pandangan majelis hakim dalam mengambil keputusan. Jika sampai menjadi pertimbangan, Ruben tentu harus menghadapi tantangan yang lebih berat untuk mendapatkan hasil sesuai harapannya. Sementara itu, bagi Sarwenda, munculnya persoalan hukum yang menjerat Ruben justru dinilai bisa menjadi angin segar dan menempatkan dirinya sebagai pihak yang paling diuntungkan. Nah, mengenai hak asuh anak, ya sudah. Ini menjadi bukti baru buat Sarwenda untuk membuat perkara tentang status hak asuh anak ini menjadi tetap berada di wilayah Sarwenda. Jadi ketika nanti pihak Sarwenda selaku tergugat kemudian mengajukan bukti-bukti baru mengenai status hukum dari Ruben Onsu ini sebagai tersangka, tentunya akan berpengaruh terhadap pertimbangan majelis hakim. Begitu, karena anak ini kemudian tidak boleh diasuh oleh orang tua yang sedang tersangkut urusan pidana sebenarnya. Gitu. Anak ini harus diasuh oleh orang tua yang bebas merdeka. Nah, Ruben Onsu ini kan statusnya sebagai tersangka. Jadi ada pemberat-pemberat yang bisa dibawa oleh pihak Sarwenda untuk menyatakan bahwasanya Ruben Onsu menjadi tidak layak untuk mendapatkan hak asuh anak karena status dia sebagai tersangka. Jadi ini lebih kepada pihak Sarwenda melakukan keberatan dan pembuktian baru yang kemudian mempengaruhi dari nantinya pertimbangan majelis hakim untuk memutus hak asuh anak ini kepada siapa. Yang tentunya sangat mengganggu karena ini kan persidangan ini kan menciptakan opini publik juga. Nah, opini publik ini juga terkait dengan perkara Ruben sebagai tersangka juga berpengaruh juga terhadap opini publik. Nah, dari situ juga berpengaruh terhadap pertimbangan majelis yang mengerti cerita ini kan. Apalagi kalau pihak Sarwenda membawakan cerita tentang tersangka pidana ini ke dalam wilayah pembuktian di gugatan pembelaan di gugatan perdata kan pengasuhan anak. Jadi ini akan menjadi pertimbangan majelis untuk memutuskan ke arah mana hak pengasuhan anak diberikan. Pasti kita pengen berikan ekspresi mengedepankan estetika kan disampaikan. jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.